Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah siang ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya, Allah buka pintu hati kita untuk bisa menerima dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Sebagaimana dikatakan kemarin bahwa dunia adalah sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin. Sedangkan dunia ini adalah surganya buat orang kafir. Ditafsirkan banyak berbagai macam ayat-ayat Al-Qur'an. Di sini sampai ayat hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha, yakni zinataha wa hasanaha. Hatta sehingga idza akhadhatil ardu, apabila Allah jadikan itu bumi zuhrufaha, yakni zinataha, perhiasannya, wa hasanaha, dan keindahannya itu dunia. Allah jadikan ini dunia seperti perhiasan. Allah jadikan dunia ini seperti sesuatu yang indah. Siapa yang nggak pengen yang namanya perhiasan? Siapa yang nggak ingin yang dikatakan daripada keindahan? Semua manusia menginginkan keindahan, manusia menginginkan perhiasan itu semua. Nah, Allah jadikan dunia ini bagaikan begitu, ibu-ibu. Makanya pantas kalau banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan keindahan dan juga perhiasan dunia, karena dunia ini Allah jadikan seperti itu. Wa zayyanat, yakni tazayyanatil ardu binabatiha, dan Allah hiasi bumi ini, ay tazayyanatil ardu, Allah hiasi bumi ini binabatiha, dengan pohon-pohonan, wa hasunat, dan indahnya pohonan tersebut dengan cara bi alwanin minan nabat, dengan berbagai macam warna-warna daripada tumbuhan-tumbuhan tersebut. Kayak taman, di satu taman yang pohonan itu atau bunganya berwarna-warni. Nah, seakan-akan dunia itu Allah gambarkan seperti itu. Jadi banyak manusia yang memandang dunia itu begitu indahnya, begitu baik, begitu bagusnya. Kenapa? Karena dihiasi dengan berbagai macam warna-warni daripada tumbuh-tumbuhan. Sehingga apa? Wa zanna ahluha, ay hasaba ahlu zar'i wan nabati annahum qadiruna 'alaiha. Wa zanna ahluha, sehingga menyangka, mengira, ahluha, yakni hasaba ahlu zar'i, menyangka orang-orang yang menanam, wan nabati, dan juga pohon-pohonan, mereka semua menyangka. Kayak kita nih, Bu, ini cuma gambaran doang bahwa Allah buatkan perhiasan indahnya dunia itu bagaikan pohon-pohon. Orang-orang yang nanam bagaikan orang yang nanam. Kayak kita nih, kalau kita nggak nanam pohonan, tapi banyak manusia ini nanam apa? Menanam daripada, kalau pohonan ditanam kan tumbuhnya hasilnya berupa buah atau bunga. Kalau manusia kebanyakan di dunia ini bukan nanam pohon, tapi nanam pekerjaan. Yang mereka inginkan adalah harta, yang mereka inginkan adalah dunia mereka, kekayaan mereka. Sehingga apa? Wa dhanna ahluha, maka menyangka orang-orang yang menanam, annahum, sesungguhnya mereka qadiruna 'alaiha, menguasai
alaiha, yakni ala gilatiha, daripada segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Jadi sekaya kita orang kerja, orang usaha, orang melakukan aktivitas, dia menyangka bahwa harta yang dia kerjakan, harta yang dia kumpulin itu punya dia. Dia berkuasa dengan apa yang dia punya daripada barang-barang dunia. Wa annaha, ya, apa tuh? Satatamu lahum, sehingga sesungguhnya mereka menyangka sempurna, ya. Mereka menyangka ini sempurna kalau mereka udah punya barang dunia. Kayak begini ibu, orang nanam pohonan, ya, dikasih pupuk, dirawat, disiram, diapain aja, ntar dia gede, dia tumbuh bunga. Kan kalau belum buah tuh namanya pentil, ya. Dan kalau mau sebelum buah tuh pentil, dia nyangka wah buahnya gede-gede nih, buahnya banyak. Dia menyangka itu semua bakal dia dapati, dia akan sempurna, panen banyak. Tapi yang namanya manusia nggak bisa berkuasa, manusia nggak punya kekuatan, ibu-ibu. Apakah nanti itu pasti dia bakal panen? Belum tentu. Bisa jadi apa? Buah yang penting bakal rontok, busuk, jatuh dan lain sebagainya. Sama kayak kita usaha, kita kerja, kita melakukan aktivitas keduniaan kita menyangka bahwa kita bakal memiliki daripada barang dunia kita, tapi akhirnya semuanya nggak bakal kita bakal miliki. Kenapa? Semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya demikian, ini ayat. Maka jangan kita hanya berusaha kalau nggak ada tawakalnya. Kan orang banyak stres sekarang nih Bu, gara-gara kayak begitu. Duit dijadiin modal semua, bakal apa istilahnya nih, untung gede, untung besar, nanti begini. Akhirnya dia cuma ngelihat keuntungannya, dia ngelihat apa namanya, bayangan sesuatu yang indah, tapi ketawakalannya kurang, yang akhirnya apa? Tidak sesuai hasil dengan apa yang diharapkan. Akhirnya apa? Lompat dari gedung 12, ya, lantai 12, lompat gara-gara apa? Ya, frustasi, gara-gara tanaman modalnya, tanaman daripada yang dia tanam berupa harta enggak sesuai dengan yang diinginkan. Kan kayak begitu. Makanya perlunya kita nih Bu, menanam dunia tapi tetap ada tawakalnya. Jangan kita menyangka semua apa yang kita kerjakan bakal berhasil. Kalau semuanya orang menyangka atau mengira apa yang dikerjakan itu bakal berhasil, semua orang nggak ada yang nggak sukses, semua orang nggak ada yang bakal menyesal. Kenapa? Orang yang belajar pasti pinter, orang yang makan pasti kenyang, orang yang berobat pasti sembuh. Tapi kan nggak semua. Berapa banyak orang yang berobat malah meninggal? Ya, berapa banyak orang yang belajar tapi nggak pinter? Berapa banyak orang yang usaha tapi nggak kaya? Nah, kenapa? Karena semua ketentuannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya ini ayat seperti itu. Ya, kita cuma bisa nanam doang, kita cuma bisa usaha. Ya, adapun ketentuan berhasil tidaknya itu tergantung Allah. Kayak kita didik anak, ya, kita udah didik, kita udah taruh dan sebagainya, tapi tuh anak pada akhirnya naudzubillah nggak nurut, nggak baik, nggak taat. Yang penting tanggung jawab kita udah didik, kan begitu. Adapun berhasilnya nggak itu anak nanti, itu tergantung ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksudnya demikian. Jadi katakan, ya, mereka itu menyangka adalah sempurna apa yang mereka miliki, sehingga apa? Ataha amruna, ya, datanglah di dunia ini amruna, ayani azabullahi, yaitu azab Allah, lailan, yang datangnya pada malam hari, au naharon, atau yang datangnya pada siang hari, ay bil laili au bin nahar, di malam atau di siang hari. Ya namanya orang nanam, ya, belum tentu kita tanam akhirnya apa? Malam-malam datang serangga, datang hama, datang yang merusak. Akhirnya apa? Jangankan baru nanam, besok mau panen aja bisa jadi
rusak. Itu semua takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini harusnya punya tawakal. Jadi Bu, kepasrahan kita begitu. Jangan kita bangga dulu dengan apa yang kita kerjain, tapi kita enggak serahkan itu semua kepada Allah. Kan jadi stres Bu. Kayak kita didik anak, jangankan usaha dunia aja ya, kita usaha, kita dagang, kita ngapain aja, jangan hal yang demikian. Ngurus anak begitu juga kita. Kalau kita nggak tawakal kepada Allah, stres kok. Seorang tua, ini anak gue udah didik, gue taruh di madrasah, gue suruh ngaji begini-begini, akhirnya kok bandel juga. Stres nggak tuh orang tua? Stres kalau dia nggak tawakal. Kalau ditawakal, emang ini kali ketentuannya Allah, ujian buat saya sebagai orang tua. Kan harusnya ngomongnya begitu. Mungkin di sini nih Allah pengen angkat derajat saya ya sebagai orang tua dengan keadaan anak seperti ini. Akan begitu harusnya. Itu namanya orang yang bertawakal, bukan malah dia menghujat, menjelek-jelekan, bahkan bisa melakukan sesuatu di luar akal manusia ya. Faja'alnaha hasidan, yakni mustaksilan. Faja'alnaha, maka kami jadikan dunia itu hasidan, ay mustaksilan, yaitu dipanen, diambil hasilnya. Ka'allam tagna bil amsi, ya seakan-akan tidak tumbuh bil amsi kemarin, yakni jelasnya sorot jadilah ka illam takun, seakan-akan tidak ada. Karena apa? Karena dengan apa yang dia tanam akhirnya apa? Hancur. Apa yang dia apa yang diusahakan semuanya tidak berhasil. Seakan-akan apa yang dapat pada dirinya itu seakan-akan tidak ada. Fakadzalika dunia, begitu juga yang namanya kehidupan dunia. Wa ma fiha, dan apa yang ada dari dunia, la tabqa, semuanya nggak bakal kekal. Orang nggak selamanya kaya Bu, orang nggak selamanya miskin, orang nggak selamanya sehat, orang nggak selamanya sakit. Satu saat bakal berbalik dengan apa yang ada pada diri kita sekarang. Ya, itu aja udah. Kamala ya bekohazazar, sebagaimana tidak kekalnya daripada ini ona ya kehidupan. Bisa kita rawat, kita apa, kita pupuk, akhirnya apa? Mati juga. Malah yang kagak dipupuk kagak mati, hidup seger, berbuah, hasilnya banyak. Nah, itu ketentuan Allah ya. Makanya jangan kita bersuudzon, kita mendahului kekuasaan Allah. Itu yang paling penting buat kita. Artinya apa? Tawakalnya dalam hidup ini harus ada. Insya Allah nggak stres kita hidup. Apalagi lagi zaman sekarang kayak begini Ibu, orang lagi pada menjerit di sono sini, semuanya pada ya macam-macam. Kemarin ada yang cerita sama saya ya, ada salah satu pedagang tuh warung nasi Padang. Dia ngomong, ya Allah Ustaz, saya udah jual mobil, kalau nggak jual mobil nggak bakal bisa dagang lagi. Ya memang keadaannya seperti itu, mau diapain ya. Kenapa? Karena keadaan seperti inilah yang dikatakan ketawakalan dalam menjalani kehidupan di dunia ini paling penting. Kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami jelaskan ini ayat-ayat, yakni al-amthal, yaitu contoh-contoh, liqaumi yatafakkarun, buat kaum yang mau berpikir fi amri dunia, tentang urusan dunia, wal akhirati, dengan urusan akhirat. Jadi kita dikasih akal oleh Allah berpikir, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu ya. Kita berpikir dengan akal yang jernih, akal sehat kita, supaya apa? Kembali kepada Allah ya. Anna dunia tufna, sesungguhnya dunia ini akan binasa. Wa annal akhirata tabqa, sesungguhnya yang namanya akhirat bakal kekal abadi ya. Tinggal tergantung apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita usahakan. Makanya ya, jangan habiskan waktu kita hanya buat nyari dunia yang bakal kita tinggalkan, tapi carilah kesempatan ini buat ngumpulin akhirat yang sebanyak-banyaknya. Itu maksudnya ini ayat ya. Jadi hidup ini perlu apa?
tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita hidupnya ini tenang. Orang kalau dikatakan orang kaya, orang banyak harta, kalau dia hidupnya nggak tawakal, nggak bakal tenang, Bu. Tapi orang miskin, orang liar, dia susah, tapi kalau tawakalnya ada, tenang hidupnya. Walaupun kehidupannya dalam keadaan susah, tapi tawakalnya begitu tinggi, dia hidupnya bakal senang. Kenapa? Karena hidup ini modalnya cuma satu, yaitu cuma tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap walaupun tawakal ada usaha, ada kita tetap melakukan sesuatu. Jangan gimana, nggak makan, gua tawakal aja dah, ntar juga ada yang bawain. Nggak bakal ada, Bu. Kelas iman kita kayak begitu. Kita mau makan ya usaha, kalau udah usaha dapat enggaknya tinggal tawakal, dapat apa enggaknya itu tinggal serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak ada tawakalnya, maka hidup bakal menjadi susah dalam hidup ini. Waruya diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, ada seseorang, qadima alaihi, datang kepada Nabi, min ardi Syam, dari negeri Syam. Jadi ada seseorang sahabat datang dari negeri Syam, ketemu dengan Nabi. Fasa'alahu an ardihim, ya, maka bertanyalah kepada Nabi an ardihim, tentang tanah mereka. Fa'akhbarahu an sa'ati ardihim wa kasratin na'imi fiha, maka memberitahukanlah Rasulullah kepada tu orang tentang luasnya tanah mereka, an sa'ati ardihim, tentang luasnya tanah mereka, wa kasratin na'imi, dan banyaknya kenikmatan-kenikmatan fiha, di dalam tanah yang mereka punya. Faqala lahu, maka berkatalah kepada itu orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taf'aluna, bagaimana kamu melakukan yang demikian itu? Ya, kok tanah kamu menjadi baik, tanah kamu menjadi penuh dengan kenikmatan dan lain-lain sebagainya. Apa yang kamu lakukan dengan tanah yang kamu punya? Qala, dia menjawab, inna nattakhidhu alwanan minat ta'ami wa na'kuluha. Ya, inna sesungguhnya kami, nattakhidhu alwana, kami jadikan berbagai macam-macam minat ta'ami, daripada makanan-makanan. Setelah makanan yang beraneka ragam itu banyak, wa na'kuluha, ya, dan kami memakannya. Qala, ya, kemudian Nabi berkata, summa tasiru ila madza. Ini kalau udah makanan macam-macam yang kita makan nih, Bu, masuk ke dalam perut, Nabi nanya, summa tasiru ila madza, kemudian jadi apaan itu makanan? Qala, maka orang itu menjawab, ila ma ta'lamu ya Rasulullah, ya, sesuatu apa yang telah engkau tahu ya Rasulullah. Ya, makanan kalau udah masuk ke perut jadi apaan, Bu? Kalau makanan masuk jadi keluar dari belakang, kalau minum yang masuk keluar dari depan. Artinya apa? Jadi kotoran. Makanya dia jawab nggak kotoran. Ya, Nabi nanya, makanan yang kamu makan berbagai macam itu jadi apa makanan tersebut? Dia menjawab, ya, menjadi sesuatu apa yang kau telah tahu ya Rasulullah, yakni tasiru baulan wa ghaidun. Ya, jadinya makanan dan minuman yang kita makan akan jadi kencing dan juga kotoran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, fakadzalika mislud dunya, begitu juga yang namanya dunia. Dunia pun demikian. Artinya apa? Apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapati, dunia itu sama seperti apa yang kita makan. Artinya apa? Keluarnya berupa kotoran di dunia. Makanya ada yang mengatakan begini, Ibu, orang kalau berpikir hidupnya hanya dunia, pikirannya cuma dunia aja dah, duit aja, kaya aja pengennya, sholat kagak, ibadah kagak, apalagi ngaji kayak kita nggak sempet. Apa kata ulama?
Maka orang yang berpikir hanya tentang dunia, maka nilainya, harganya itu manusia sama seperti apa yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perut kita? Kotoran. Jangankan orang lain, kita sendiri aja geli, kita sendiri aja nggak mau lihat, jangankan pegang kagak, lihat aja ogah, buru-buru kita siram. Betul apa enggak? Nah, nilainya manusia yang hanya memikirkan tentang dunia kayak seperti itu. Jadi apanya kotor kalau kita hanya tentang dunia ini. Dunia ini memang kotor, ibu-ibu. Ya. Makanya apapun di dunia ini harus kita cuci dulu. Ya, makanan kalau kita mau makan cuci dulu. Apa-apa juga segala sesuatunya di dunia penuh dengan kotoran. Kalau nggak dengan kotoran, ibu, baju kita nggak bakal bau. Beda dengan nanti di akhirat, di surga. Orang di surga kagak perlu pakai minyak wangi, nggak perlu pakai mandi, tetap wangi. Kalau sekarang mandi udah minyak wangi, udah, tapi tetap apa? Kenapa? Karena memang dunia ini kotor. Apa dunia nggak kotor? Semuanya dunia ini kotor. Ya, yang bersihnya aja kotor, apalagi yang kotornya. Itulah gambaran Nabi seperti itu. Wa an Yahya ibnu Mu'adz ar-Radzi rahimahullahu taala annahu qala ad-dunya mazra'atu rabbil alamin wan nasu fiha dzar'uh. Kata Mu'adz, ad-dunya mazra'atu rabbil alamin. Dunia ini adalah tempatnya bercocok tanamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu, sedangkan manusia, fiha, yang hidup di dalam dunia, zar'uhu, tanamannya. Ya, tanamannya itu manusia. Jadi bu, dunia ini tempatnya bercocok tanam buat Allah. Ya, dunia ini kayak sawahnya nih dunia. Ya, sedangkan manusianya yang hidup itu tanamannya. Ini kita kayak tanaman kita. Jadi manusianya ini bagaikan tanaman. Kalau sawah ya padinya, kita ini jadi padinya. Wal mautu, adapun kematian adalah ya manjal itu buat apa? Sawah, cangkul. Ya, alat buat gitu, garapnya, cangkul bahasa kitanya lah enaknya. Wal mautu, adapun kematian itu manjalahu, cangkulnya. Wa malakul mauti, adapun malaikat maut adalah hasiduhu, yang manenin, yang manen, orang yang ngambil hasil. Ya, kenapa? Karena semuanya nanti bakal diambil oleh malaikat maut, atu-atu dipanggil, diambil. Siapa yang diambil? Tanamannya. Kalau sekarang dunia ini tanamannya siapa? Manusia. Maka manusia yang akan diambil oleh malaikat maut. Wal qabru, adapun kuburan, madasuhu, tempat naruh sawah, tempat naruh padi apa namanya? Lumbungnya. Ya, lumbungnya. Wal qabru madasuhu, adapun kuburnya itu lumbungnya. Udah nanti udah diambil, di mana? Ditaruh. Kalau padi ditaruh di lumbung, kalau manusia taruh di dalam kubur. Wal qiyamatu, ya, wal qiyamatu biyadarihi. Ya. Kalau buat numbuknya apa namanya? Lesung. Ya. Adapun kiamat itu adalah lesungnya, buat numbuknya. Wal jannatu wan naru baitu ahwaihi. Ya, adapun surga dan neraka itu adalah tempat mencari kepuasannya. Nah, kalau orang mau mencari niat kepuasannya di mana? Di surga buat orang yang beramal soleh, neraka buat orang yang tidak mau beramal soleh. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok mereka ada di dalam surga, sekelompok mereka ada di dalam neraka. Itu gambaran Nabi kayak begitu yang namanya dunia. Jadi apapun yang kita usahakan akhirnya apa? Kembali kepada diri kita semuanya. Ini kerugiannya kalau orang cuma mau mencari kekayaan dunia. Wa dzukira, disebutkan an Luqmanil Hakimi annahu qala libnihi. Sesungguhnya Luqman Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia ini seperti lautan yang sangat dalam.
Ya, dunia ini bagaikan laut yang sangat dalam. Qad gharaqa fiha katsirum minan nasi, sungguh telah tenggelam fiha, di dalam dunia ini, katsirum minan nas, sebagian besar dari manusia tenggelam manusia. Makanya nanti yang selamat siapa? Yang sedikit. Ya, dari sekian banyak orang yang tenggelam, yang selamat berapa? Sedikit. Nah, dunia, kata Nabi seperti itu juga. Dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam, kebanyakan manusia pada tenggelam, habis mereka semua sedang menikmati kenikmatan dunia. Apalagi zaman sekarang, Bu, ada istilah ini bener apa kata Bang Haji, yang kaya bikin kaya, yang susah bikin susah sekarang. Yang ekonominya ke atas, Bu, walaupun pandemi kayak begini, seneng dia, nggak ada pengaruhnya. Tapi buat orang yang ekonominya menengah ke bawah, jerit. Ya, apalagi orang yang punya modal-modal kecil, habis udah. Ya, di sono sini kalau kita dengar cerita-cerita orang banyak, jamaah-jamaah saya pada cerita kayak begitu, kayak tadi tuh pedagang nasi padang, ya Allah Ustaz udah jual mobilnya, ya biarin lo, mau diapain lagi. Ya, kenapa? Emang tuntutan seperti itu keadaan. Ini yang dikatakan manusia banyak yang tenggelam dengan kenikmatan dunia. Faj'al safinataka fiha taqwallahi ta'ala, maka jadikanlah kapalmu, faj'al safinataka, maka jadikanlah kapalmu fiha, di dalam mengarungi laut yang sangat dalam, dengan apa? Taqwallah, takwa kepada Allah Ta'ala. Tinggal takwa kita nih, Bu, sekarang. Ya, betul apa enggak? Iya, tinggal hidup dalam keadaan susah begini, yang paling penting buat kita pada saat ini apa? Tinggal takwa aja deh. Jangan orang udah susah hidup dibikin susah, ya. Udah sengsara hidup di dunia, artinya miskin hidup di dunia, tapi mereka masih tidak mau ibadah kepada Allah. Ini yang paling penting. Makanya buat kita apa? Dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam, kuatin takwa kita, artinya kuatkan ibadah kita kepada Allah. Itu udah, laksanakan perintah, jauhi larangan Allah, selamat kita hidup di dunia udah, ya. Oleh karena itu, qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, inna lillahi ibadan fatona, ya, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba fatonan, yang cerdas, yang pinter. Allah memiliki hamba yang cerdas, ya. Talaku ad-dunya wa khafu al-fitana, talaku, mereka, ya, menolak, apa bahasa Indonesia? Cerai, menceraikan dunia. Ya, kalau orang udah cerai kan berarti misah. Talaku dunia, mereka menceraikan dunia, artinya mereka memisahkan. Jadi Allah memiliki hamba-hamba yang pinter. Hamba yang pinter itu bagaimana? Talaku dunia, mereka udah nolak yang namanya dunia. Wa khauful fitnah, dan mereka takut akan fitnahnya ini dunia. Makanya kalau kita lihat para wali-wali Allah, para ulama-ulama, mereka udah ninggalin dunia. Nazaru fiha falam ulimu, nazaru fiha, mereka melihat fiha, di dunia ini, ya, mereka melihat apa yang ada di dunia ini. Kalau kita kan Ibu nggak bisa ngelihat, betul apa enggak? Makanya para wali-wali Allah kalau kita lihat, ya, mereka tuh dengan urusan dunia udah mau ninggalin. Kenapa? Karena mereka melihat dunia itu sebenarnya seperti apa. Ya, makanya kalau kita lihat kenapa tuh para wali songo tuh yang tinggalnya enak, tapi mereka malah milih tempat di atas gunung, di tengah hutan. Kenapa mereka meninggalkan kehidupan dunia? Karena mereka lihat hakikat dunia itu seperti apa. Kalau kita kan belum. Makanya kalau kita masih melihat dunia ini indah, dunia ini bagaikan taman yang penuh dengan bunga dan lain sebagainya. Tapi nazaru fiha, mereka melihat di dunia ini, falamma ulimu, maka tatkala mereka mengetahui, innaha, sesungguhnya, laisat, bukanlah ini dunia, lihayyin, buat orang yang hidup, watonan abadan, artinya watonan abadan, selama-lamanya.
Jadi mereka melihat dunia ini adalah tempat, bukanlah tempat buat orang yang hidup selama-lamanya. Watonan mananya abadan, selama-lamanya. Kenapa? Karena dunia hidup kita cuma sesaat, sebatas umur kita. Ja'aluha lujatan, ya, maka mereka menjadikan dunia ini lujatan, sebagai lautan. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan solihal a'mali, amal solehnya fiha, di dunia, sufunan, bagaikan kapalnya. Jadi dunia ini mereka jadikan lautan, mereka jadikan amal solehnya sebagai kapalnya. Kapal buat apa? Kapal yang mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu ta'ala. Fa fi hadhil a'mali sholihati bidoatika, maka ya, pada amal-amal soleh ini, bidoatika adalah barang-barang allati tahmilu, yang kau bawa, fiha, dari dunia. Jadi kalau kita mau bawa barang-barang kita ini berupa apa? Amal soleh. Jadi amal solehnya itu kita ngerjain di mana? Fiha, di dunia. Ini kesempatan. Ya kayak kita ngaji begini nih Bu. Ini namanya kita lagi ngumpulin barang-barang amal-amal soleh kita yang bakal kita bawa nanti, ya, untuk menuju alam akhirat. Wal hirsu 'alaiha, ya, ribhuka. Adapun orang yang giat, orang yang rajin, 'alaiha, dalam beramal soleh, ribhuka, itulah keuntungan. Ya, kalau kita mau cari untung besar, ya ini caranya, banyakin amal soleh, rajinin. Wal ayyamu muwajjihan, adapun hari-hari dunia ini adalah gelombangnya dalam kehidupan, arah menuju gelombang buat dalam kehidupan. Wa tawakkulu, adapun tawakal, zilluha, naungannya. Nah ini dari awal tadi saya bilang, gimana caranya tawakal, udah orang bakal mendapatkan keselamatan, ketenangan. Wa kitabullahi, adapun Al-Quran, daliluha, petunjuknya. Bagaimana caranya mau hidup ini? Lihat aja Al-Quran yang kita baca bagaimana. Wa raddun nafsi anil hawa hibaluha, adapun menolak daripada mengikuti hawa nafsu, itu talinya. Jadi tali yang mengikat manusia di dunia ini apa? Hawa nafsu kita, Bu. Ya. Kalau kita bilang siang-siang begini yang enak tidur, itu namanya hawa nafsu, diikat kita nih, ya, hawa nafsunya dengan dunia. Wal mautu sahiluha, adapun kematian itu adalah pantainya. Sahil itu pantai, ya, maksudnya apa nanti belakang ada. Wal kiamatu, adapun hari kiamat, ardul muttajiri, tempatnya berdagang. Allati takhruju ilaiha, yang mana engkau keluar menuju ke akhirat semuanya. Jadi kita ini lagi ada, ya, kalau orang bilang nih, kita udah ada di pinggir pantai semua. Ya, manusia ini hidup, jangankan kita, istilahnya orang-orang yang udah tua, anak yang bayi yang baru lahir pun, artinya apa? Orang yang hidup di dunia, jangankan yang udah umurnya tua, yang baru lahir pun digambarkan bagaikan orang yang udah ada di pinggir pantai. Artinya apa? Siap, yang namanya datangnya kematian. Itu dua mudah. Wallahu malikuha, adapun Allah adalah pemiliknya. Artinya apa? Semuanya kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doang gambarannya. Gimana kita hidup di dunia ini? Ya harusnya seperti itu, persiapan yang banyak. Waruya wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah nanti kita lanjut lagi bagaimana tentang gambaran dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang penting apa Ibu? Tawakal, dan kita selain bertakwa kepada Allah, yang penting juga tawakal. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua Allah pelihara kita daripada musibah, bala, penyakit, dengan juga fitnah, dan mudah-mudahan hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, yang udah meninggal dunia semua orang tua kita, guru-guru kita, semuanya, keluarga kita, mudah-mudahan dijadikan kuburnya roboh min riyadil jannah. Apa yang kita sedekahkan mudah-mudahan sampai pahalanya kepada yang kita niatkan, dan mudah-mudahan diganti oleh Allah harta yang lebih banyak, yang lebih berkah. Bihadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.